Selamat datang di channel YouTube Manusia Baru Official. Kali ini saya akan mereview sebuah buku non-fiksi yang menjadi international bestseller. Buku ini sangat terkenal. Judulnya The Messianic Legacy atau Warisan Abadi Seorang Mesias. Penulisnya Michael Bacon, Richard Leigh, dan Henry Lincoln. Jadi trio penulis ini sebelumnya pernah menulis sebuah buku yang sangat kontroversial di dunia pada tahun 1982 yang berjudul The Holy Blood and the Holy Grail. Jadi si penulis ini melakukan kajian keilmuan dan pengalaman, penelitian bahkan penyelidikan selama 12 tahun. Baru muncullah buku The Holy Blood and the Holy Grail. Jadi si penulis ini melakukan kajian untuk mengetahui kesenjangan antara pemikiran kekristenan awal dan modern. Karena banyak pertanyaan-pertanyaannya menggelitik yang harus dijawab, seperti apa arti menakjubkan di balik gelar Yesus Raja Israel. Yang kedua, apakah Kristus itu lebih dari satu orang? Terus yang ketiga, siapa sebenarnya yang kini menguasai harta karun Temple of Jerusalem? Yang keempat, apa sumber sesungguhnya fundamentalis Kristen saat ini? Jadi buku The Messianic Legacy menyajikan penyelidikan baru yang memikat ke dalam perkumpulan bayangan biarawan Sion, para wali Holy Grail, ketika para penulisnya menemukan kegalauan dunia politik, keuangan, Freemasonry, dan agama yang terdapat di balik institusi Eropa yang paling kokoh dan konservatif. Jadi ada ancaman tirai konspirasi global yang berhasil mereka sibakkan menjamin bahwa The Messianic Legacy layaknya kisah thriller yang paling mutakhir dan sebuah karya pendeteksian Alkitab. Jadi karya yang bahkan jauh lebih penting dari buku sebelumnya The Holy Blood and the Holy Grail atau buku-buku sejenis lainnya yang telah terbit. Jadi kalau kita lihat buku The Messianic Legacy ini terbit tahun 1989 atau 7 tahun setelah terbitnya buku The Holy Blood and the Holy Grail. Di sini si penulis kalau kita lihat ada 3 bagian Bagian 1 berjudul Sang Mesias, ada 9 bab di situ. Bagian kedua Pencarian Makna, ada 7 bab, dan bagian ketiga Perkumpulan Rahasia, ada 8 bab di situ. Jadi trio penulis ini kalau kita lihat di bab 1 bagian 1 Sang Mesias ini, si penulis ingin mengajak kita untuk flashback ulang tentang penulisan Injil yang pertama, yang kedua tentang kondisi sine qua non 2000 tahun silam tepatnya di Palestina. Ada apa di Palestina? Jadi kalau kita memahami buku ini, kita akan diajak kembali lagi ke 2000 tahun silam, tepatnya di Palestina. Yang pertama tentang penyusunan Injil. Kalau kita lihat
Injil Markus ya ditulis sejak periode setelah pemberontakan orang Yahudi tahun 66 Masehi. Di sini di tepatnya ya di Palestina ini banyak pemberontakan ya. Khususnya gerakan pemberontakan oleh MKB ya. Sebelum kelahiran Yesus dan banyak pemberontakan sesudah kelahiran Yesus di situ. Jadi mengalami kekacauan balau yang hebat di situ. Jadi ketika Palestina dilululantakkan ya oleh perang, ketika kota suci dan sinagog Yuda yang sakral dimusnahkan oleh Romawi di situ. Jadi Romawi pada waktu itu memang menjadi penguasa dunia. Ya. Terus kalau kita lihat ya, ketika seluruh catatan tercerai-berai dan kenangan orang akan kejadian-kejadian menjadi samar dan tergantikan oleh kejadian-kejadian yang lebih mutakhir, pemberontakan pada 66 sampai 73 Masehi merupakan batas peralihan. Meledaknya Palestina pada 66 Masehi seperti itu tidak terjadi secara tiba-tiba maupun tak diduga. Sebaliknya, negeri itu sudah lama bagaikan api dalam sekam. Di samping keempat Injil itu, kitab terpenting Perjanjian Baru adalah Kisah Para Rasul. Terdapat sejumlah hal dalam Kisah Para Rasul yang terutama bagi para sejarawan, malah mungkin lebih penting. Injil, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, tidak dapat diandalkan sebagai dokumen bersejarah. Injil pertama, Markus, ditulis tidak lebih awal dari kerusuhan tahun 66 Masehi. Bahkan bisa jadi sesudahnya. Keempat Injil itu terikat lama dengan masa sebelumnya penulisannya sendiri, sekitar 60 atau 70 tahun. Semua tidak memperhatikan latar belakang sejarah. Bahkan mereka hanya menggambarkan sosok Yesus beserta ajaran-ajarannya. Periode narasi Kisah Para Rasul dimulai tidak lama setelah penyaliban dan berakhir antara tahun 64 Masehi dan 67 Masehi. Menurut kebanyakan cendekiawan, narasi itu sendiri ditulis antara tahun 70 Masehi dan 95 Masehi. Jadi dengan demikian, kira-kira sejaman dengan Injil-Injil paling awal, jika memang ia tidak mendahului keempat Injil lainnya. Penulis Kisah Para Rasul memperkenalkan diri sebagai orang bernama Lukas. Dan para cendekiawan modern menyimpulkan bahwa ia sama dengan penulis Injil Lukas. Apakah Lukas ini sama dengan Lukas si dokter yang ikut bersama Paulus di Roma sementara Paulus dipenjarakan? Buka Kolose 4:14. Kurang dapat dipastikan, namun kebanyakan para komentator siap menerima bahwa memang dia orangnya. Lukas terutama bertutur tentang Paulus sangat jelas bahwa Lukas memang mengenal Paulus secara pribadi. Seperti dia sendiri maupun para penulis ketika Injil lainnya mengenal Yesus. Dari Injil Lukas inilah orang mengetahui pertobatan Paulus saat ia menjadi Kristen dan juga tentang misinya. Dari Lukas pula orang mengetahui banyak tentang kelompok Nazareah. Pada dasarnya Kisah Para Rasul kurang lebih menawarkan sejarah yang dapat diandalkan tentang pertikaian Paulus dengan kelompok Nazareah yang mencapai puncaknya pada terciptanya agama yang seluruhnya baru. Karena itu mungkin akan bermanfaat jika diringkas latar belakang historis yang disajikan oleh narasi dalam Kisah Para Rasul. Palestina 2000 tahun silam adalah tempat yang sangat nyata, yang tepat berlokasi dalam ruang dan waktu. Subjek bagi bergemilangnya faktor-faktor sosial, psikologi, politik, ekonomi, keagamaan, dan kultur yang rumit adalah faktor-faktor yang sama,
yang beroperasi dalam lokasi setempat yang nyata, baik di masa lampau maupun masa kini. Sebaliknya, kisah dalam Injil acap kali sepenuhnya terpisah dari seluruh konteks historis. Penuturan yang dingin tanpa batas waktu, penyederhanaan bernuansa mitos yang dilakoni dalam sejenis pemasungan di tanah anta beranta pada zaman dahulu kala dan amat sangat jauh. Yesus sendiri misalnya muncul di Galilea, lalu di Yudas, lalu di Yerusalem, atau di tepi sungai Yordan. Namun bagi umat Kristiani modern, kerap tidak muncul kesadaran tentang kaitan yang ada secara geografis maupun politis antara tempat-tempat itu. Setelah melakukan kajian dan penelitian, si penulis menyimpulkan bahwa tanah suci pada zaman Yesus sesungguhnya disesaki oleh agama, mazhab, dan sekte pemujaan yang berbeda. Banyak yang berasal dari luar wilayah sebagai akibat dari pendudukan Roma. Ritual-ritual Roma misalnya juga dipindahkan ke Palestina. Tentu saja sebagai bentuk pemujaan resmi kaisar yang merupakan agama negara Roma. Jadi di sekitar Palestina banyak agama-agama yang telah mapan. Berikut agama-agama di Syria, Ponisia, Asia Kecil, dan Yunani, seluruh Mediterania dan sekitarnya, dan Kekaisaran Roma. Untuk itu, Yesus diasumsikan terpaksa mengawali tingkat ketuhanan yang dapat dibandingkan dengan para dewa yang sekarang setelah wafatnya, menggantikan sifat-sifat ketuhanan dewa-dewa itu seperti kisah dewa-dewa Tamus, dewa kuno Sumeria dan Ponisia. Misalnya, dilahirkan dari seorang perawan, wafat dengan luka di lambungnya, dan setelah 3 hari bangkit dari makamnya, meninggalkan dannya dalam keadaan kosong berikut batu karang di pintu masuk makam. Jadi perlu dicatat bahwasanya Bethlehem itu bukan hanya kota Daud, namun ia juga merupakan pusat kota bagi sekte Tamus. Orang dapat melacak kembali sejumlah unsur khusus dalam Injil berdasarkan asal-usul tradisi, bukan sejarah. Sekitar Tamus, Oiris, Atis, Avois, Dionysius, dan Zoroaster, kebanyakan dari mereka misalnya dipercaya dilahirkan oleh seorang dewa dan seorang perawan. Mitraisme menanamkan pengaruh yang sangat kuat yang mendukung tradisi Kristen. Trio penulis buku The Messianic Legacy banyak mengutip karya para novelis dunia tentang historis Yesus. Jadi yang berhasil saya rangkum ada 6 novelis. Yang pertama novelis Meksiko, Carlos Fuentes, dalam bukunya melukiskan sosok Yesus sebenarnya selamat dari upaya penyaliban. Yang kedua, Nikos Kazantzakis dalam bukunya The Last Temptations pada tahun 1952 banyak bercerita tentang sosial gerakan Yesus. Yang ketiga, Anita Mason dalam buku The Illusionist pada tahun 1963. Di situ si penulis Anita Mason menyajikan sudut pandang yang kontroversial namun sahih tentang gereja awal. Jadi yang keempat ini Michael Robert dalam bukunya The Will Girl tahun 1986. Michael Robert melukiskan bahwa Maria Magdalena sebagai kekasih Yesus dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Yang kelima ada Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul The First Christian tahun 1983. Karen Armstrong
banyak menyuguhkan dalam serial yang gamblang tentang Santo Paulus. Dan yang terakhir, karya dari Liz Graney dalam bukunya The Dreamer of the Wind pada tahun 1980. Liz menuliskan tentang silsilah keturunan yang berasal dari Yesus. Jadi buku ini cukup banyak ya, mengutip para novelis dunia yang sangat terkenal sekali. Demikian review buku The Messianic Legacy bagian 1. Nanti kita akan bertemu di bagian kedua. Di bagian kedua ini nanti akan saya detailkan lagi tentang histori Yesus. Jadi nanti di bagian kedua akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, menggelitik tentang apa arti menakjubkan di balik gelar Yesus Raja Israel. Yang kedua, apakah Kristus itu lebih dari satu orang? Ya. Jadi ada istilah Mesias. Jadi apa sih Mesias ya? Terus Yesus benar nggak secara darah dan daging keturunan Daud, atau Yesus sebagai anak Allah? Terus selanjutnya istilah Yesus sebagai tukang kayu yang miskin, karena di dalam buku The Holy Blood and the Holy Grail, si penulis ini mengungkapkan bahwasanya Yesus ini keturunan bangsawan dan menikah dengan adat bangsawan juga. Nah, di sini ini cukup menarik sebenarnya. Terus Yesus urapan ya sebagai raja yang sah, dan urapan tersebut terjadi dan menghabiskan kurang lebih kalau dirupiahkan 65 juta rupiah, karena di situ detail ya, di dalam buku ini detail sekali tentang berapa anggaran yang dikeluarkan dalam upacara urapan Yesus. Terus kita juga nanti akan berbicara tentang hubungan ya Yohanes dan Yesus, karena di dalam buku ini sebenarnya Yohanes dan Yesus adalah saudara dari garis ibu. Kalau Yesus dari ibunya bernama Maria dan Yohanes Elizabeth. Terus nanti saya akan berbicara tentang dinasti Mekabe ya, karena dinasti ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Herodes juga menikahi seorang putri dari dinasti Mekabe, dan juga kita akan berbicara juga tentang kaum Selot, kaum Sadok, kaum Esen, Qumran ya. Juga apa sih kaum Farisi dan Saduki. Demikian review buku The Messianic Legacy. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, komen, like, dan share. Kita kembali nanti di channel YouTube Manusia Baru Official.